Tujuan kedatangan kami ke Ma'had Al Zaitun adalah untuk monitoring dan evaluasi kurikulum dan izin operasional terkait penilaian praktek peribadatan dan pengamalan agama di Ma'had Al Zaitun yang viral saat ini bukanlah ranah kami, melainkan kewenangan Majelis Ulama Indonesia. Tadi kan ada 3 kejanggalan, tanda-tanda sesatnya itu. Iya. Penafsiran, konsep zakatnya, Kemudian mereka juga berkenaan dengan konsep nubuahnya juga. Dengan kenabiannya juga yang ada pada mereka. Bahkan ada keyakinan di antaranya di Neo-NII ini adalah yang mereka tidak mewajibkan sholat. Ada juga yang tidak mewajibkan itu. Jadi sebenarnya kalau dalam kriteria sesat ada di MUI 10 itu, kita kan berkenaan dengan bagaimana sholat itu sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah, kemudian juga zakatnya, kemudian menafsirkan Al-Quran sesuai dengan petafsiran yang mainstream itu. Ini sebentar lagi khotib Jumat pelajar putri. Berarti dengan contoh sholat yang kemarin itu berarti yang dasar itu yang mana? Yang hari raya ini juga Kami berapa hari raya seperti itu? 10 hari raya sudah. maksud saya sudah menjadi dasar pemikiran juga yang Bukan dasar pemikiran, itulah akal sehat. akal sehat. Ente saja, ini kan sudah dekat sebagai ente. Asik. Yang tidak ada apa-apa terus berdekatan. Ente suka jengkol, saya suka petil. Oh, bau jengkol, oh, bau petil. Kan nggak enak, tapi kalau jaraknya serentang tangan, no dehe, no, nggak akan tahu. Kok dalilnya begitu? Untuk apa cari dalil yang susah-susah? Agama itu gampang, maka jangan bersulit. Avenu shalom alehem. Avenu shalom, shalom, shalom alehem. Di Indonesia, paham-paham yang menyimpang akan tetap subur dan tidak akan pernah dibubarkan selama tidak mengganggu penguasa dan tidak mengancam NKRI. Meskipun kita punya 2 lembaga di bidang keagamaan, yaitu MUI dan Kementerian Agama, nyatanya kedua lembaga ini seperti macan ompong yang tidak dapat menghentikan derasnya laju aliran-aliran sesat di Indonesia. MUI hanya bisa mengeluarkan fatwa sesat pada kelompok yang dinilai sesat, namun tidak punya kekuatan untuk menghentikan. Sedangkan Kementerian Agama menganggap dirinya tidak punya wewenang dalam hal menegur ataupun menertibkan paham-paham yang menyimpang dalam pengamalan ajaran agama Islam yang menyimpang dari ajaran sesungguhnya. Lantas kepada siapakah umat Islam akan mengadukan keresahannya terhadap penistaan dan penyimpangan yang terjadi? Di negara kita, suatu organisasi dapat dibubarkan jika dianggap mengancam negara NKRI atau mengganggu pemerintah, seperti HTI dan FPI. Sedangkan paham-paham apapun, dengan tingkat penyimpangan seserius apapun, tetap dibiarkan selama tidak mengganggu pemerintah dan keutuhan negara. Pada akhirnya, kita harus tawakal dan berserah diri kepada Allah dan berusaha menjaga keluarga kita. Semoga saja ada tindakan lanjutan yang lebih serius dari Kementerian Agama dan MUI dalam menyelesaikan penyimpangan ajaran agama di Ponpes Al Zaitun.